Ulang ntar kembali lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamil asadid wal asadidah yang saya muliakan, semua ustadz-ustadz yang hadir semuanya, bapak ibu semua, mudah-mudahan Allah tingkatkan iman kita, takwa kita, dan mudah-mudahan kita dikaruniai anak yang soleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita membuka kitab Mada fi Sya'ban, kitab karya Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Siapa Abu Ya Said Muhammad? Nah, fotonya itu. Fotonya. Itu gurunya dari para guru ulama-ulama di Indonesia. Beliau Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sedikit profil beliau, ulama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21. Beliau mempunyai kitab, banyak karangan kitabnya, dan ada satu kitab yang paling fenomenal, yaitu kitab Mafahim Yajibu an Tushah. Jadi Abu Ya Said Muhammad bin Al-Maliki mempunyai kitab Mafahim Yajibu an Tushah, pemahaman yang harus diluruskan. Jadi orang-orang pemahaman yang melenceng, nggak senang tahlilan, nggak senang yasinan, nggak senang ziarah kubur, nggak senang cium tangan kepada kiai, nggak senang, semuanya yang keluar dari ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibahas dalam kitab itu. Itu kisahnya Abu yang membuat kitab itu sangat istimewa, sangat mengharukan, karena beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup di tengah-tengah ulama Salafi, yaitu para Wahabi, yaitu di Saudi. Beliau orang Saudi asli, tapi ulama madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup di tengah kandang macan ya. Kita kembali ke kitab Mada fi Sya'ban, kitab karangan Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan limada wa mada fi syahri Sya'ban. Apa sih keistimewaan bulan Sya'ban ini? Kita memasuki setengah di dalam bulan Sya'ban. Besok malam kita memasuki nisfu Sya'ban. Manfaatkan mumpung masih ada momen 15 hari ke depan di dalam bulan Sya'ban. Besok nisfu Sya'ban pas banget malam Jumat. Banyak doa, banyak minta kepada Allah, banyak zikir. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mada wa limada fi syahri Sya'ban. Apa sih kejadian apa di dalam bulan Sya'ban? Beliau mengatakan wa fi syahri Sya'ban minal hawadisi wal waqa'i ma yustahaqul ihtimam wal inayah. Bulan Sya'ban ini, kata beliau, adalah bulan yang ada suatu kejadian yang telah dinanti-nanti, yang patut kita kenang, patut kita ingat-ingat, kata Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Wa sarwal himam wa tawjihul andar wal istimaat wa nadwat wal ikhtifal wa sadat ba'du dzalik. Kita perlu kenang dalam bulan Sya'ban, kejadian apa aja di bulan Sya'ban patut kita jadikan sejarah di dalam bulan Sya'ban. Banyak peristiwa, contohnya berpindahnya kiblat kita dari mana? Kiblat kita Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Terus kejadian di bulan Sya'ban setelahnya raful amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap minggu, hari Senin dan Kamis. Kalau setiap tahun amal kita dicatat, distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat, yaitu ketika bulan
Sya'ban. Terus takdirul a'mar, takdirnya umur. Nah, di sini ada takdir umur kita. Nah, sini Al-Fakir mau mengangkat dua pembahasan sedikit karena waktu terbatas. Saya mau siap-siap, belum siap-siap, walafu. Nah. Bulan Sya'ban seperti yang kita kenal bulannya Kanjeng, bulan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan sholawat. Bulan apa? Bulan sholawat. Tapi ada yang menarik kata Abu Yazid Muhammad yang mengatakan Sya'ban syahrul Quran. Sya'ban itu bulan Al-Quran. Padahal Sya'ban ini yang kita ketahui bulan umatnya Nabi Muhammad, artinya bulan untuk perbanyak sholawat. Kenapa Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengatakan Sya'ban syahrul Quran? Sya'ban ini bulannya Al-Quran. Kok bisa bilang begitu? Beliau mengatakan, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, dulu para salafun saleh ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau membuka mushafnya. Kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban inkabu 'alal masahifi faqara'uha wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan li dhaifin wal miskin ala siyami Ramadan. Dulu orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, orang-orang kita salafus saleh ketika masuk bulan Sya'ban itu membuka mushaf Quran, dibaca Qurannya. Kenapa? Untuk menyemangati dirinya untuk pemanasan ketika memasuki bulan Ramadan. Makanya dikatakan idza dakhala Sya'ban qol hadza syahrul qurra. Ketika masuk bulan Sya'ban, ulama-ulama dulu itu ini bulannya qurra, yaitu orang-orang yang cinta dengan Al-Qur'an. Boleh sholawat, boleh baca Quran, boleh. Kita ambil dua-duanya untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu. Terus yang kedua yang mau saya ambil dari ada sebuah kisah dari Al-Imam Asyibli. Wa huwa an Sibli rahimallahu taala anhu qala. Ada cerita ini dari Imam Asyibli. Beliau mengatakan, mata rajulun min jirani. Ada tetanggaku, kata Imam Asyibli, meninggal. Tetanggaku meninggal dunia, kata Imam Asyibli. Fara'atuhu fil manami fara'aituhu fil manami fasa'altuhu an halihi. Imam Asyibli ini mimpi dalam tidurnya, mimpi tetangganya yang tadi meninggal. Faqala li ya Asyibli marat bi ahwalul idham. Maka orang tetangganya Imam Asyibli ini yang tadi meninggal mengatakan dalam mimpinya Imam Asyibli, wahai Asyibli, wahai Imam Asyibli, saya menemukan peristiwa yang sungguh dahsyat, kata orang yang meninggal ini. Wa dzalika annahu lamma su'iltu talalajat lisani inda su'al. Ketika saya ditanya, saya ini yang orang meninggal ini, ketika saya ditanya oleh malaikat, lisan saya merasa berat untuk menjawabnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan ketika menjawab malaikat mungkar nakir kelak, amin ya rabbal alamin. Falamma ja'ani malakani wa arada ahaduma ayyubadira ilayya bil adab. Kemudian orang meninggal ini didatangi kedua malaikat. Siapa malaikat siapa? Malaikat siapa yang ketika meninggal ada malaikat? Yang menanyakan amal baik dan amal buruk, malaikat? Ayo yang ngaji, ayo angkat tangan yang bisa.
ketika orang masuk dalam kubur, masuk dalam liang lahat, ada dua malaikat yang menanyakan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Siapa malaikat siapa? Raqib Atid. Falamma ja'ani malakani, maka ketika saya dalam keadaan susah untuk menjawab pertanyaan, datang kedua malaikat. Warada ahaduma ayyubadira ilayya bil adab. Nah, salah satu malaikat dari kedua malaikat ini ingin mengajak saya untuk segera diadab. Ida anna bisahsin jamil ma ra'aitu ajmal minhu wajhan fahala baini wa bainahuma. Maka ketika ada dua malaikat ini mau memberikan azab kepada seorang laki-laki ini, datang seorang lelaki yang rupawan. Idza ana bi syahsin jamil ma ra'aitu ajmal minka minhu wajhan fahala baina bainahuma. Di tengah-tengah malaikat ini ada seorang laki-laki yang rupawan, gantengnya masya Allah. Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Ada orang meninggal dalam alam kubur, ada dua malaikat, tengah-tengah kedua malaikat ada seorang laki-laki gantengnya masya Allah. Kita kalah gantengnya, kita yang di sini kalah gantengnya. Siapa ini? Nabiyuna wa habibuna wa maulana Allahumma sholli ala Muhammad. Faqultu lahu man anta wa man ba'da malakyani hujjati. Maka katanya laki-laki ini yang meninggal ini, siapa engkau? Siapa jenengan? Siapa? Maka langsung dijawab sama orang ini, yang orang laki-laki ini ganteng. Faqala ana Allah. Faqala ana malakun khalaqani Allahu min sawabi sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afwan, ini yang ganteng ini bukan Nabi Muhammad. Bentar, ini ada lanjutannya. Faqala, maka lelaki ini yang rupawan ini, yang ganteng ini menjawab, ana malakun. Saya itu malaikat. Ya fulan, ana ini malaikat, saya malaikat. Khalaqani Allahu min sawabi sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah ciptakan saya itu dari pahala-pahala orang yang berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin apa enggak salawat kita diterima? Walaupun dalam keadaan kita lalai, walaupun dalam keadaan kita sombong. Adimi sholata ala Nabi Muhammadi faqubuluha hatman bihari taraddudi a'maluna baina qabuli waradiha illa sholata ala Nabi Muhammadi. Ini syair yang sering para munsyid atau para vokal membawanya. Benar? Ada? Nah, lantunkan selawat terus menerus. Adimi sholata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bihari taraddudi. Maka diterimanya salawat ini tanpa keraguan, Pak. Artinya pasti diterima. A'maluna baina qabuli wa raddiha. Amal-amal kita pasti ada yang diterima, ada yang ditolak. Kita sholat nggak pakai wudu, diterima apa enggak? Enggak. Kita mau megang Quran, baca Al-Quran tanpa wudu, diterima apa enggak? Enggak. Harus ada wasilahnya. Wasilahnya apa? Ya wudu itu. A'maluna baina qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadi. Kecuali salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dalam kisah ini. Faqala anna malakun khalaqani Allahu min sawabi sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, wahai pemuda, saya ini malaikat yang Allah ciptakan pada diriku dari pahala-pahala orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa anta kunta tuksiru minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya. Dan engkau, katanya malaikat ini, yang rupawan ini, yang ganteng ini, dan engkau hai pemuda, engkau itu dulu ketika di dunia, ketika masih hidup, engkau memperbanyak selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khalaqani Allahu laka jabran li salatika ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ciptakan untukmu apa? Penutup. Karena penutup dosa, karena engkau telah selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li akhlusaka bi idnillahi ta'ala min jamil akhzan wa min adzabin niran hatta adkhalakal jannah bi rahmatihi ta'ala. Sampai Allah mengizinkan membersihkan kamu wahai pemuda min jamil akhzan, dari semua kesedihan, semua kesumpekan, semua kegundahan, wa min adabin niran, dan dari adab neraka, hatta adkhalakal jannah bi rahmatillahi ta'ala, sampai Allah mengaruniakan kamu wahai pemuda, kata malaikat yang rupawan ini, sampai Allah memuliakan kamu wahai pemuda, engkau dikasih keistimewaan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dijawab, mau menjawab pertanyaan malaikat, susah lisannya untuk menjawab. Datang seorang rupawan yang gantengnya masya Allah, ternyata beliau diciptakan dari nur, cahaya orang yang bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya ikhwan keistimewaannya. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita untuk terus memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mumpung masih ada 15 terakhir dalam bulan Sya'ban. Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad. Sya'ban itu Sya'ban syahrul ummati. Sya'ban itu Sya'ban syahri ya. Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku, bulan Nabi Muhammad. Artinya untuk memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Satu, dalam pembahasan kitab ini kata Abu Yazid Muhammad bin Muhammad Al-Maliki, tibul majalisi bisalati alaihi salatu wasalam. Obatnya, dokternya majlis ilmu, yaitu bisalati alaihi salatu wasalam. Obatnya hati di dalam majelis ilmu itu bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kata Abu Yazid Muhammad. Terus beliau mengutip hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Beliau mengatakan, ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fih illa ka'annama tafarraqu an jifatin himar wa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Siapanya orang yang ketika duduk di majlis, kayak kita sekarang nih, kita duduk di majlis, wa tafarraqu minhu, setelah kita duduk di majlis, kita selesai majlis pulang, wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fi, akan tetapi kita duduk-duduk doang, nggak ada manfaatnya, nggak mengucapkan zikir kepada Allah, nggak berbanyak salawat. Artinya majlis yang nggak ada manfaatnya, ngobrol atau nongkrong dan sebagainya. Illa ka'annama tafarraqu an jifatin himar, dia seakan-akan tadi berkumpul dengan bangkai keledai, terus kita berpencar pulang masing-masing. Artinya kita duduk, kita nggak ada manfaatnya. Wa kana alhim hasratan yaumal qiyamah. Dan orang-orang seperti ini yang duduk cuma nongkrong, duduk nggak ada manfaat, duduk doang ngobrol ini bla 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 bla, kana hasratan alaihim yaumal qiyamah, mereka itu orang-orang rugi pada hari kiamat. Maka oleh karena itu
Jadikan setiap kita kumpul dengan teman kita, keluarga kita, family kita, duduk kita ada manfaatnya, yaitu untuk kita ajak zikir keluarga kita ajak zikir teman-teman kita ajak zikir kerabat kita untuk mengingat Allah, untuk mengingat perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah majlis tersebut majlis yang manfaat dan barokah. Mungkin ini itu dari Al-Fakir. Insya Allah nanti kita Al-Fakir mau pulang, doanya besok malam nisfu Sya'ban jangan lupa kalian di rumah baca Yasin, baca Asar 3 kali, Yasin 1 kali, habis itu doa nisfu Sya'ban, Yasin 1 kali, doa nisfu Sya'ban, Yasin 1 kali, doa nisfu Sya'ban. Jadi 3 kali. Yasin, doa nisfu Sya'ban. Yasin, doa nisfu Sya'ban, Yasin, doa nisfu Sya'ban. Bertepatan dengan malam Jumat, malam yang istimewa. La yuradu qadha, la yuradu doa. Salah satu doa yang diijabahi oleh Allah yaitu Lailatul min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban, dan bertepatan dengan malam Jumat, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Rajanya hari itu hari Jumat. Makanya manfaatkan besok malam baca doa nisfu Sya'ban, baca Yasin, malamnya bangun tahajud. Yang biasa bangun, perbanyak doa, perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita tahunan disetorkan setiap bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dosa-dosa kita sebelum-sebelumnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dicurahkan rahmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedepannya, dan kita jadikan orang-orang yang ahli surga, ahli salawat, ahli zikir, dan Allah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.